Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh dengan keberkahan Allah ini. Kita alhamdulillah dimudahkannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah yang mulia ini bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa meninggikan derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita semua berharap mudah-mudahan ibadah maghrib yang kita laksanakan hendaknya dicatat sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Yang mudah-mudahan kita di akhirat kelak bisa menerima catatan amal kita dengan tangan kanan. Salawat dan salam juga kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang sudah mengorbankan segala-galanya dalam menyampaikan risalah Islam itu senantiasa kita tauladani, senantiasa kita contoh, selalu kita jadikan pedoman dalam beraktivitas, sehingga apapun yang kita laksanakan, baik ibadah maupun muamalah, hendaknya selalu kita sesuaikan dengan apa yang telah dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa selamat, dengan cara itu kita bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumul Mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema Maqasidus Syariah, yang kita sudah masuk pada Maqasidus Syariah fil ibadah, dalam ibadah. Karena Maqasidus Syariah fil shalah itu sudah kita selesaikan, maka pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada Maqasidus Syariah fi az-zakah. Jadi apa maqasidus syariah yang ada di balik perintah zakat? Kemarin kan sholat ya. Sholat sudah beberapa pertemuan kita bahas yang ternyata di balik perintah sholat itu mengandung hikmah dan maqasid yang luar biasa. Baik bagi kehidupan kita di dunia, apalagi maqasidnya untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Tidak hanya untuk kebaikan diri sendiri, akan tetapi juga kebaikan bagi masyarakat secara luas. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengukur baik tidak baiknya satu masyarakat itu melalui ibadah sholat, melalui mereka bersaf-saf. Kalau safnya lurus, baik, itu gambaran dari sebuah masyarakat yang akur. Tapi kalau masyarakatnya, kalau safnya yang tidak lurus, bengkok-bengkok, itu gambaran dari masyarakat yang hatinya berpecah belah. Karena kalau tumit sama tumit saja tidak bisa ketemu, maka hati sama hati itu akan lebih sulit lagi untuk ketemu. Ikhwati fillah. Untuk malam hari ini kita akan ambil bab yang berikutnya. Bab as-salah, bab az-zakah. Kalau kita lihat dalam buku-buku fikih, biasanya setelah bab salat itu
ada yang membahas babus siam, ada yang membahas babus zakah. Tapi kita kedepankan pembahasan babus zakah karena memang di dalam Al-Quran sendiri penyebutan sholat dengan zakat itu sering bersamaan. Ketika Allah katakan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Nah, disebut sholat dan zakat secara bergandengan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan tanpa makna, tetapi di situ ada pelajarannya. Kalau seandainya sholat itu cenderung untuk kita katakan menjaga hablum minallah, maka zakat sesungguhnya lebih didominasi oleh penjagaan hablum minannas. Dan kebaikan hidup seseorang itu ada pada kalau seandainya dia bisa membuat yang dua ini baik dalam kehidupan dia. Hablum minallahnya terjaga dan hablum minannasnya juga terpelihara. Oleh karena itu disebut secara bersamaan bergandengan antara sholat dengan zakat. Itu juga lah alasan saya kenapa kita mengedepankan pembahasan zakat setelah bab shalah ketimbang bab-bab yang lain. Ikhwati fillah, zakat ini salah satu dari instrumen ekonomi yang ada di dalam Islam yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam persoalan menyelesaikan masalah-masalah harta dan keuangan. Ada banyak istilah nanti yang akan kita temukan di dalam Islam terkait dengan memberikan apa yang kita miliki. Jadi Islam ini agama yang sangat peduli. Konsep syariat dalam persoalan kepedulian terhadap masyarakat atau kehidupan orang lain, itu Islam memberikan konsep yang sangat sempurna. Bahkan ada banyak istilah nanti. Ada yang disebut dengan zakat, itu yang tadi itu. Nanti ada lagi istilahnya infak. Ada lagi istilahnya sedekah. Ada hibah. Ada hadiah. Ada wakaf. Banyak kali. Itu semua intinya adalah melepaskan kepemilikan. Jadi kita yang punya harta itu, kita yang mencari, jadilah milik kita. Tapi kata Allah dalam Al-Quran apa? Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang lain. Mungkin dia miskin, mungkin dia meminta-minta. Berarti dalam harta seseorang itu ada hak orang lain. Dan ini artinya sesungguhnya adalah tidak semua milik kita lalu hak kita. Ini harus kita pahami ini. Tidak semua yang kita miliki lalu ternyata itu hak kita. Mungkin milik kita, Allah titipkan sementara itu menjadi milik kita. Tapi sesungguhnya dia adalah hak fakir miskin, hak anak yatim, hak para janda, hak orang-orang yang memang tidak memiliki kehidupan seperti dia. Itu mana ayat tadi? Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun. Di dalam harta mereka ada hak orang lain. Maka sekali lagi, tidak semua milik kita lalu ternyata adalah hak kita. Kalau ternyata bukan hak kita, lalu kita makan juga, salah enggak kita kira-kira? Salah. Berarti kita mau makan yang bukan hak kita. Padahal kita yang punya. Kita yang mencari. Tapi yang memberinya Allah. Kita kan cuma mencari kan. Yang memberinya Allah. Maka apa yang ada di kita itu semua adalah pemberian Allah. Tidakkah kita punya kesadaran untuk memberikan
apa yang sesungguhnya sebenarnya itu bukan milik kita. Nah, kalau orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, bagi dia tidak ada persoalan. Memang bukan hak dia. Itu cuma dititipkan sementara di tangan dia agar disampaikan kepada yang punya hak. Itulah nanti yang ada pada logika zakat. Karena zakat itu sebagai sebuah kewajiban. Tapi kalau seandainya ingin coba kita dalami istilah-istilah tadi itu, kita ambil 3 istilah saja dulu. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Bahkan di kita ada lembaganya itu kan. Lembaga amil zakat. Ada ziswaf dulu. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Berarti beda antara zakat, infak, dan sedekah. Kalau di kita berarti itu kan di dalam bentuk perbedaan. Karena sudah disebutkan sebagai istilah tersendiri. Zakat ada maknanya, infak ada maknanya, sedekah ada maknanya. Ternyata memang kalau kita telusuri secara mendalam ada perbedaan. Setidaknya bisa kita memahaminya begini. Kalau zakat itu sebagai satu kewajiban apabila syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Apa syarat dan ketentuannya? Sampai nisabnya dan sampai haulnya. Ada nisab, ada haul. Kalau nisabnya sampai, haulnya juga sampai. Nisab itu jumlah harta yang ditentukan oleh agama. Yang diukur melalui emas. Biasanya 85 gram emas. Kalau untuk harta uang dan emas. Tapi nanti ada nisab pada harta zakat yang lain. Seperti kambing, zakatnya kalau sampai 40 ekor. Tapi kalau sapi dan kerbau itu sampai 30 ekor. Kalau onta sampai 5 ekor itu baru ada kewajiban. Itu namanya nisab. Ada nanti yang namanya haul. Haul itu sampai kepemilikannya, masa memilikinya itu 1 tahun. Jadi bukan berarti pas ketika sampai nisab harta kita, lalu langsung dikeluarkan zakat. Enggak. Tunggu dia dulu sampai dalam masa 1 tahun. 85 gram emas, atau ada yang bilang 90, ada yang bilang 85, tapi kebanyakan mengatakan 85. Ambil angka selamat, 85 gram. Jadi ketika ada orang punya 85 gram emas dan kepemilikannya sudah sampai 1 tahun, berarti dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi ada nisab, ada haul, dan itu syarat dan ketentuan. Seandainya kurang dari itu, maka belum wajib. Ada orang 84 gram. Sampai nisab enggak? Enggak, karena nisabnya 85. Wajib enggak zakat bagi orang yang punya 84 gram? Enggak, karena belum sampai. Maka jangan diakal-akali. Ada orang mengakal-ngakali agar enggak bayar zakat. Sampai dia 85, seminggu menjelang sampai haul, dijual 2 gram. Tinggal 83. Wajib enggak zakat? Enggak. Diakal-akalinya. Jadi kalau ada orang sengaja menjual sesuatu untuk mengurangi jumlah zakat, itu perbuatan yang salah. Karena niatnya yang salah. Umpamanya dia punya uang, 85 gram itu kira-kira berapa juta? Ibu-ibu biasanya yang tahu itu. Kalau bapak ini kan tahunya pas nikah aja dulu. Beli emas jadi mahar kan. Anggap umpamanya 50 juta. Berapa? 68 juta. Ada orang punya 68 juta. Itu angka 68, itu jumlah yang sampai jumlah nisab. Karena itu harga emas yang 85 gram tadi. Kalau memang harganya segitu. Tapi sebulan menjelang haulnya penuh, dia beli macam-macam. Ganti kulkas, ganti kursi sofa, sampailah uangnya tinggal 45 juta. Kalau dia beli tadi itu untuk mengurangi jumlah zakat, berdosa dia. Karena dia lari dari
lari dari hukum, lari dari kewajiban. Nah, itulah penting kita jaga niat kita ini dalam kehidupan kita. Padahal kita berhak menggunakan uang kita karena adalah milik kita. Tapi kalau niatnya salah, niat yang salah, maka itu membuat amal kita menjadi salah. Jadi zakat itu sebagai satu kewajiban. Tapi kalau sudah sampai nanti pada istilah infak, infak itu kalau dalam bahasa kita yang kita pahami, itu bukan sebagai sebuah kewajiban. Tapi kerelaan kita dalam memberikan apa yang kita miliki. Kalau seandainya ada orang yang punya uang 50.000, wajib enggak zakat? Enggak, pasti enggak itu. Jauh sekali dari nisab. Tapi boleh enggak dia berinfak dari 50.000 tadi? Boleh. Umpamanya dia mau menginfakkan 20.000 atau 10.000 atau semuanya. Boleh. Maka infak itu syaratnya mau. Kalau zakat syaratnya kaya. Karena dia punya harta sebanyak tadi itu, sampai nisab itu sudah terhitung kaya. Kenapa disebut kaya? Karena sudah melebihi kebutuhan keseharian dia. Orang kaya kan orang yang memiliki kelebihan kan? Sehingga dalam ayat dikatakan yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Mereka bertanya apa yang harus diberikan zakatnya itu. Qulil afwa, apa yang menjadi kelebihan. Berarti orang kaya orang yang sudah memiliki kelebihan dari apa yang dia butuhkan. Sehingga Allah wajibkan. Maka zakat syaratnya kaya, tapi kalau infak syaratnya mau. Berapa kita mau silahkan untuk menginfak. Dan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam infak itu adalah seberapa pengorbanan yang kita sumbangkan atas nama Allah dalam menginfakkan apa yang kita miliki. Maka dalam hadis kan ada dikatakan oleh Rasul, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Yang berinfak 1 dirham itu kata Rasul bisa mengalahkan pahala yang berinfak 100.000 dirham. Ini dalam hitungan kita kan kayaknya kok bisa gitu. 1 dirham bisa mengalahkan yang 100.000. Ternyata penjelasannya adalah yang menginfakkan 1 dirham itu ternyata dia hanya punya 2. Dia punya 2 dirham, diinfakkannya 1 dirham, berarti dia menginfakkan separuh hartanya. Tingkat pengorbanannya lebih tinggi. Sementara orang yang berinfak 100.000 ternyata di rekeningnya ada 1 miliar. Baik memang, jangan dianggap pula tidak berpahala nanti baik, tapi mungkin pengorbanannya tidak sama dengan yang tadi. Maka salut juga kita ketika ada pemulung-pemulung yang pemungut sampah, dapat dia 2.000, 5.000, berani dia memasukkan ke kotak infak masjid mungkin 2.000, mungkin 4.000. Jangan dipandang jumlahnya. Yang dipandang oleh Allah ketika itu adalah seberapa pengorbanan yang dia berikan ketika dia memberikan hartanya itu. Ada orang yang demi bisa berkurban, nabung dia, dicicilnya dengan uang kecil-kecil itu, mungkin sekian tahun lamanya dia mengumpulkan untuk seekor kambing. Tapi betapa mulia niatnya. Di satu sisi, banyak orang yang kaya raya, ratusan juta uangnya, tapi untuk beli kambing di Idul Adha saja begitu susah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati hambanya, mana hatinya yang baik, mana hati yang tergerak untuk berbuat kebaikan. Allah tidak memandang jumlahnya, tapi yang dipandang adalah seberapa besar pengorbanan yang diberikan. Nah, oleh karena itu, infak itu syaratnya mau. Kalau zakat syaratnya kaya. Tidak mungkin dia berzakat kalau tidak kaya.
Orang yang punya kerbau 40 ekor, kan kaya tuh. Kalau diuangkan berapa juta itu. Orang yang memiliki kambing 50 ekor, kalau kambing kan 40 ya. Punya ada sekarang 50, pasti kaya. Kalau diuangkan berapa itu? Maka wajib bayar zakat. Nah, gitu cara membedakan. Lalu ada lagi nanti istilah sedekah. Istilah sedekah itu lebih umum sebenarnya. Karena untuk sedekah itu masuk padanya istilah zakat dan masuk juga infak. Kalau dalam Al-Quranul Karim, kadang-kadang disebutkan kata sedekah, maksudnya adalah zakat. Seperti yang ada dalam mustahik zakat itu, kata Allah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya as-sadaqat, sedekah di situ artinya adalah zakat. Sesungguhnya zakat-zakat itu diberikan kepada mustahiknya, fakir, miskin, mu'allaf, amil, sampai jumlah yang 8 itu. Maka istilah zakat masuk ke dalamnya istilah sedekah, masuk ke dalamnya kata zakat dan juga masuk ke dalamnya kata infak, maka dia lebih umum. Bahkan sedekah itu masuk ke dalamnya materi dan non materi. Kan biasa kalau kita memberi kan disebutlah bersedekah. Kalau kita memberikan harta. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, ada perbuatan-perbuatan yang oleh Rasul disamakan dengan sedekah. Apa contohnya? Contohnya diantaranya adalah kata Rasul, tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Kamu tersenyum kepada saudara kamu saat ketemu, itu sedekah. Kalau Rasul mengatakan sedekah, padahal kita cuma senyum. Berarti ada kebaikan yang kita berikan. Hilang praduga orang. Coba kalau ketemu tapi cemberut. Ketemu tapi bermuka masam. Mungkin akan ada dugaan-dugaan atau prasangka-prasangka yang tidak baik. Ini kenapa Bapak? Ini biasa tidak begini? Apa salah saya? Tapi ketika diberikan senyum, hilang dugaan-dugaan yang tadi itu. Membuat orang menjadi tenang. Membuat orang menjadi tenang itu bagi Nabi itu adalah bersedekah. Karena sedekah biasanya membuat orang bahagia. Ada hadis lain, kata Rasul, wa imatatul adza 'anit tariqi sedekah. Wa imatatul adza 'anit tariq sedekah. Membuang duri di jalan sedekah. Jadi lewat kita nampak duri, nampak paku bekarat. Turun kita dari kendaraan kita buang, kita pinggirkan, kita singkirkan. Kata Rasul itu adalah sedekah. Kenapa Rasul ibaratkan itu dengan bersedekah? Padahal kita tidak memberikan apa-apa. Sesungguhnya kalau kita teliti baik-baik, kita sedang memberikan apa-apa kepada orang. Tapi tidak dalam bentuk memberi, tapi dalam bentuk menghindarkan mereka dari mengeluarkan uang. Jadi kalau umpamanya nampak kita duri atau paku bekarat, tidak kita buang, lewat aja kita. Kita nampak, maka kita hindarkan. Lewat kita di arah yang lain. Tapi ada orang lain yang mungkin dia tidak melihat. Lewat dia, lalu bocor ban kendaraannya, bawa ke bengkel, mungkin habis uangnya 100.000. Kalau kita singkirkan, terhindar dia mengeluarkan uang 100.000. Kita tidak memberinya uang 100.000, tapi kita hindarkan dia dari mengeluarkan uang 100.000. Sama enggak kira-kira itu nilai nominalnya? Sama, karena kita menghindarkan dia, walaupun kita tidak memberi apa-apa. Nah, begitulah sebenarnya cara juga kita dalam memahami rezeki Allah. Dalam memahami rezeki Allah harus seperti itu. Jangan dipandang hanya rezeki itu harta aja. Mungkin Allah tidak berikan kita harta, tapi Allah hindarkan kita dari mengeluarkan harta. Banyak orang yang kaya raja, banyak uangnya. Diberikan sakit, Allah sakitnya itu biayanya sama dengan kekayaan yang dia punya. Sekarang kita tidak punya harta sebanyak itu, tapi sehat-sehat aja. Sama tidak nilainya? Sama. Bahkan lebih memilih sehat, walaupun uang tidak terlalu banyak. Daripada banyak tapi habis untuk berobat.
Karena Allah berikan dia sakit. Nah, kamu sakitlah karena kamu sanggup bayar obatnya. Yang sebulannya Allah tidak beri sakit karena tidak sanggup dia. Kalau sakit, sekali sakit mati dia. Tidak ada uangnya. Tapi Allah jaga kesehatan dia. Begitu cara dalam memahami rezeki Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Baik, ikhwati fillah. Jadi sedekah itu satu istilah yang lebih umum. Bahkan ada yang untuk materi dan ada yang sedekah untuk non materi. Bukan materi yang kita berikan tapi amal yang kita lakukan yang kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sama nilainya dengan memberikan sesuatu. Baik, ikhwati fillah, kita coba lihat apa itu zakat. Biasanya kalau bicara definisi kita bisa lihat dari makna bahasa atau nanti setelah itu baru makna secara istilah syar'inya, terminologinya. Kata zakat itu punya makna yang banyak. Ada zakat, kata zakat itu artinya adalah tahara, bersih. Maka ada tazkiyatun nafs. Apa arti tazkiyatun nafs? Kan bersih, suci, mensucikan diri. Itu tazkiyah itu dari kata zakat. Zakka yuzakki. Maknanya tahara yutahhiru. Tahara, tathhir, membersihkan. Kenapa zakat diartikan dengan tahara, bersih dan membersihkan? Karena memang fungsi zakat itu dia membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Zakat itu membersihkan harta kita dari sifat bakhil, pelit. Dan membersihkan harta kita dari yang bukan hak kita. Maka tadi kita katakan bahwa tidak semua yang kita miliki lalu menjadi hak kita. Zakat inilah yang akan membersihkan. Kalau tidak ditunaikan zakatnya, berarti harta kita bercampur dengan harta yang kotor. Karena di dalamnya ada yang bukan hak kita. Kita makan yang bukan hak kita, maka kita akan berdosa. Maka harus diberikan kepada siapa yang berhak untuk menerima. Nah, maka secara bahasa zakat diartikan dengan tahar. Zakat itu artinya juga adalah an-numu, bertambah, bertumbuh. Jadi tumbuh dan berkembang, an-nama. Kenapa zakat itu secara bahasa berarti tumbuh dan berkembang? Karena memang zakat itu akan mengembangkan harta kita. Dalam hadis dikatakan oleh Rasul, mana kasat sadaqatun min mal, atau mana kasamalun min sadaqah. Harta itu tidak akan pernah berkurang disebabkan oleh sedekah, oleh zakat. Tidak ada orang yang jatuh bangkrut gara-gara rajin berzakat. Rajin berinfak, rajin memberikan sesuatu sebagai sedekah lalu jatuh bangkrut, dia tidak ada. Yang ada adalah ketika dengan keikhlasan dia memberikan apa yang dia punya untuk orang lain, diberikan atas nama Allah, maka Allah menjanjikan untuk mengganti dengan yang lebih banyak. Dengan yang lebih baik dari itu. Maka mana qasamalun min sadaqah. Bahkan dalam hadis dikatakan setiap pagi itu ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 malaikat yang diutus mencari-cari 2 orang juga. Malaikat pertama akan mencari orang yang suka memberikan hartanya. Ada lagi malaikat yang berikutnya mencari-cari pula orang yang sulit untuk mengeluarkan hartanya. Dan masing-masing malaikat sudah mempersiapkan doanya untuk kedua orang itu. Malaikat yang pertama, ketika dia menemukan orang yang rajin mengeluarkan hartanya, ada doanya. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang memberikan hartanya ini. Kalau malaikat yang berdoa, makbul. Malaikat tidak ada dosa.
Karena malaikat itu ciri-cirinya adalah yaf'aluna ma yu'marun. Mereka taat kepada Allah, tidak ada dosanya. Jadi kalau malaikat yang berdoa dikabulkan oleh Allah langsung. Sekarang didoakannya agar diganti yang diberikan, maka akan ada gantinya. Malaikat yang berikutnya mempersiapkan doa pula untuk orang-orang yang tidak jadi-jadi mengeluarkan uang. Untuk orang-orang begitu sulit mengeluarkan uangnya. Apa pula doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran harta bagi orang yang menahan-nahan hartanya ini. Maka kalau tiba-tiba hilang harta kita nanti, mungkin karena seharusnya dikeluarkan tapi kita tidak keluarkan. Karena harta kita itu kalau tidak kita habiskan untuk kebaikan, dia akan habis untuk keburukan. Kita tinggal pilih saja, mau kita habiskan untuk yang baik atau kita habiskan untuk yang buruk. Nah, dan itu setiap pagi diutus oleh Allah malaikat itu untuk mencari-cari orang itu. Maka ada istilah sedekah subuh. Anda dengar istilah sedekah subuh, sedekah pagi. Ada juga orang bertanya, bagaimana kalau kita berinfak sore? Apakah ada doanya atau tidak? Kalau dikatakan tadi pagi kan, karena Allah mengutus setiap pagi. Yang jelas, ketika kita memberikan itu sebagai sebuah kebaikan. Dan kita tetap berharap diberikan kebaikan dan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula gara-gara hadis tadi itu hanya dikatakan diutus di waktu pagi, lalu tidak pernah memberi di waktu sore. Padahal ada keadaan atau kesempatan peluang di mana dia bisa memberi di waktu sore. Kapanpun peluang itu ada di hadapan kita, berikan. Walaupun malam. Sambil memohon kepada Allah agar diberikan ganjaran. Nah, yang memberikan, malaikat mendoakan. Dan Allah akan ganti. Ada kisah Ali bin Abi Thalib. Ketika dia mencari delima, ada buah yang diinginkan oleh Fatimah. Fatimah itu istrinya Ali. Pergilah Ali untuk mencari buah itu. Pulang dia karena mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi di tengah jalan ada orang yang meminta. Ada orang yang begitu berminat untuk memakan buah yang ada di tangannya Ali bin Abi Thalib. Ali mikir, kasihkankah atau enggak? Karena istrinya sedang menunggu di rumah. Kalau diberikan, berarti istrinya enggak kebahagiaan. Kalau enggak diberikan, ini orang meminta-minta. Sedangkan hadis mengatakan, kalau ada yang meminta-minta, diminta untuk kita bersedia memberi. Akhirnya dengan penuh keyakinan, Ali memberikan apa yang dia punya. Satu yang dia berikan. Lalu Ali pulang. Satu itu kalau dalam hadis dikatakan, balasannya adalah 10. Kalau diberi satu, balasannya 10. Sampai Ali di rumah, dia ceritakanlah kepada Fatimah bahwa tadi sudah saya dapatkan buah itu, tapi tiba-tiba ada orang yang menginginkan dan saya berikan. Karena saya kasihan kepada orang yang minta-minta tadi itu. Tapi tak lama setelah itu ada yang mengetok pintunya sambil membawa buah yang sama, dikasihkanlah kepada Ali bin Abi Thalib. Diberikan oleh orang itu 9. Jumlahnya 9. Dihitung sama Ali. 1, 2, 3, 4. Sampai 9. Ali bilang begini. Kamu pasti sembunyikan 1. Pasti ini jumlahnya 10. Karena Allah bilang 1 akan diganti 10. Akhirnya dia keluarkannya dari kantongnya. Ternyata betul disembunyikannya 1. Diserahkan 10. Oleh karena itu, perlu ada keyakinan kita sampai ke tingkat itu. Dan kita perlu berlatih. Karena tidak mudah itu. Sampai ke tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah. Yakin kita Allah akan mengganti. Berikanlah apa yang bisa kita berikan. Kemudian percayalah dan yakinlah kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, jangan pula nanti kita kalau memberi, kita sibuk menunggu janji.
Karena ayat mengatakan begini, wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberi, janganlah kamu jadi pemurah, tastaksir. Karena ingin mengharapkan, jadi sekali beri, ditunggu-tunggu balasannya. Ternyata tidak datang-datang balasannya dari Allah. Itu akan berbahaya dalam perjalanan agama kita. Mungkin membuat kita menjadi tidak percaya. Nah, ini kayaknya bohong nih. Saya udah beri kemarin tidak datang-datang gantinya. Berikan secara ikhlas, niatkan karena Allah, lalu selesai sampai di situ, biarkan Allah menentukan kehendaknya untuk kita. Jadi yang perlu kita lakukan itu apa yang memang menjadi tugas kita. Nggak mesti kita utak-atik kerja Allah. Nah, ini kadang juga jadi kesalahan kita pada masa sekarang ini. Kadang kita sibuk mau utak-atik kerja Allah, kerja kita yang tidak kita selesaikan. Jadi kerja kita laksanakan, apa yang diperintah Nabi kita laksanakan, lalu kita serahkan kepada Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka kalau itu yang ada di hati kita, yakinlah kita akan melihat hal-hal yang selalu baik dalam kehidupan kita. Maka itu di antara maknanya. Jadi ada at-tahara, ada at-tahur, ada an-nama, dan ada juga makna zakat itu al-barakah. Jadi di antara makna az-zakah itu al-barakah. Berkah, keberkahan. Kenapa zakat itu dimaknai atau di antara makna zakat itu adalah al-barakah? Karena memang zakat itu akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Apa makna berkah? Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair. Itu arti berkah. Jadi ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Itu makna berkah. Jadi keberkahan harta berarti bertambah kebaikan kita melalui harta. Ada rumus dalam menentukan keberkahan dalam hidup kita. Rumusnya maknai keberkahan seperti yang tadi itu. Ziyadatul khair. Kita mau kalau ingin tahu sesuatu itu berkah atau tidak bagi kita. Caranya adalah kita lihat apakah sesuatu itu menambah kebaikan kita atau tidak. Kalau menambah kebaikan berarti berkah. Harta kita berkah atau tidak? Tengok saja diri kita. Bertambah baikkah kita oleh harta kita itu atau tidak? Kalau bertambah kebaikan kita dengan harta yang kita punya, berarti berkah. Tapi kalau tidak, berarti tidak berkah. Istri kita berkah atau tidak? Bagi kita. Tanya diri kita, bertambahkah kebaikan kita oleh istri kita atau tidak? Atau bertambah buruk kita? Kita juga begitu, suami apakah berkah bagi istri atau tidak? Suaminya berkah enggak? Istri bisa menilai. Bertambah enggak kebaikan istrinya semenjak dia bersuami itu? Kalau bertambah, berarti berkah. Tapi kalau tidak, dulu ketika belum beristri, biasa-biasa aja hidupnya, dapat gaji sedikit aman-aman aja. Pas sudah punya istri, yang sedikit itu tidak pernah cukup. Maka terniatlah untuk melakukan hal-hal yang salah. Karena tuntutan istrinya. Berarti istri tidak berkah. Tapi kalau dulu sebelum nikah, tidak pernah bangun subuh. Terlambat terus subuhnya. Semenjak dia punya istri, setiap subuh dibangunkan sama istrinya, dan selalu tepat waktu subuhnya. Berarti istrinya berkah bagi dia. Itu rumus. Maka ziyadatul khair. Al-barakah artinya adalah ziyadatul khair. Ini HP ini berkah enggak bagi kita? Tanya saja diri kita. Bertambahkah kebaikan kita oleh HP atau bertambah dosa? Kalau bertambah kebaikan, berarti HP berkah. Semenjak punya HP ini,
Asal ada masalah-masalah, secari di sini jawabannya. Dapat perkataan para ulama. Ulama ngomong begini-begini, paham saya dengan agama. Berarti berkah. Tapi kalau semenjak ada ini yang tidak pernah dilihat, bisa dilihat. Semakin banyak dosa gara-garanya, berarti tidak berkah. Ziyadatul khair. Ada orang biasanya asal dengar dia azan. Asal dengar azan mampir masjid. Tapi pas kali itu dia pakai sepatu mahal. Pakai sepatu mahal. Kalau berhenti nanti jangan-jangan hilang sepatu ini. Nggak jadi dia berhenti. Ini bagusnya ganti aja sepatu itu. Karena dia meninggalkan ketaatan gara-gara. Jadi ini rumus yang sangat mudah. Ingin mengetahui berkah atau tidak sesuatu, tanya saja diri kita. Bertambahkah kebaikan kita oleh sesuatu itu atau tidak? Ziyadatul khair. Maka zakat itu membawa keberkahan. Karena zakat itu menambah kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah. Jadi zakat secara bahasa begitulah dimaknai oleh para ulama. Dia bisa diartikan dengan berkembang, bisa diartikan dengan suci, bersih, karena membersihkan diri dan harta, dan bahkan bisa diartikan dengan al-barakah. Sedangkan zakat secara istilah, ya saya kira ini kita sudah paham ya, mengeluarkan sebahagian dari harta yang memang diwajibkan zakatnya oleh agama apabila syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Syarat dan ketentuan ya seperti tadi, ada haul dan ada nisab. Meskipun nanti tidak semua harta zakat yang memerlukan haul. Ada zakat nanti yang tidak perlu haul. Apa contohnya? Pertanian. Pertanian tidak perlu menunggu 1 tahun. Tapi pertanian itu dalam Al-Quran dikatakan, wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikanlah haknya, hak di situ zakatnya. Keluarkanlah zakatnya yauma hasadi, saat panen. Jadi tidak nunggu 1 tahun. Ada orang tua kita di kampung, dia punya sawah sangat luas, menghasilkan di panennya itu kira-kira 700 kilo gitu, lebih kurang 700 kilo, ada yang bilang kurang dari itu. Sampai segitu jumlahnya. Berarti dia tidak menunggu selama 1 tahun. Tapi dia harus mengeluarkannya setelah dia panen. Dikeluarkanlah, bisa 5%, bisa 10%. Kalau seandainya dia mengeluarkan biaya dalam proses menanam sampai panen itu, maka yang dikeluarkan hanya 5%. Tapi kalau tidak berbiaya, maka dia mengeluarkan 10%. Dan itu bentuk keadilan Allah. Kenapa yang tidak berbiaya harus 10%? Karena tidak ada biaya. Tapi kenapa yang mengeluarkan biaya itu cuma 5%? Karena dia ada menghabiskan modal untuk biaya, sehingga cukup yang dia keluarkan hanya 5% saja. Nah, rikas itu juga tidak mesti menunggu haul, dan apanya besar. Nisabnya apa yang dikeluarkan besar, 20%. Kalau untuk rikas. Tapi itu bisa dipelajari dalam bab zakat, bab yang berkaitan dengan ahkamuz zakat. Kita tidak akan singgung secara luas itu, karena yang kita kedepankan nanti insya Allah adalah maqasiduz zakahnya. Tujuan kenapa zakat disyariatkan. Ikhwati fillah, mungkin ini saja dulu karena waktu Isya sudah masuk. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa masuk pada maqasidnya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.